saja ya. Jadi di sini saya ingin melanjutkan review saya tentang bab 2, yaitu teori dan pemikiran sejarah. Jadi definisi teori. Teori itu lahir dari fakta-fakta yang didapat dari hasil pengamatan dan analisis yang kemudian disimpulkan berdasarkan akal sehat. Nah, teori punya kaitan erat dengan sejarah. Kenapa? Karena penelitian sejarah itu harus berdasarkan teori. Banyak para pemikir sejarah itu melahirkan teori-teori seperti teori gerak sejarah, yaitu teori siklus, yang mana menganggap bahwa sejarah itu terus berulang. Sejarah itu selalu berulang dan menganggap bahwa gerak sejarah itu dipengaruhi oleh dua, yaitu manusia dan bukan manusia. Gerak sejarah yang dipengaruhi oleh manusia, misalnya nih seperti manusia-manusia bijaksana seperti para nabi. Lalu ada juga yang gerak sejarah yang dipengaruhi oleh revolusi manusia, artinya ada perubahan besar di masyarakat gitu. Lalu ada gerak sejarah yang dipengaruhi oleh bukan manusia, artinya ada kekuatan di luar manusia yang mempengaruhi sejarah seperti Tuhan, dewa, nasib, atau takdir. Jadi Tuhan ataupun dewa itu bisa mengendalikan sejarah, artinya sesuai dengan kehendaknya. Sedangkan takdir atau nasib itu sejarah dipengaruhi oleh, oh ya itu sudah nasibnya, oh ya itu sudah takdirnya. Tidak bisa diubah. Artinya sejarah itu terjadi karena ada takdirnya. Bukan berarti manusia pengen gini, tapi karena udah takdirnya itu terjadi. Lalu ada teori yang kedua adalah teori penyebaran kebudayaan. Salah satunya saya ambil contoh dari teori holitik, yaitu teori yang menganggap bahwa Mesir kuno itu adalah pusat dari kebudayaan dunia. Artinya, kebudayaan yang beragam di dunia ini dipengaruhi oleh satu kebudayaan Mesir kuno, yaitu di zaman kuno itu. Nah, ada yang namanya peradaban Mesir kuno, kebudayaan yang sangat banyak itu menyebar ke seluruh dunia, mempengaruhi budaya di Indonesia, di Asia, di India, di Cina, di Eropa. Lalu ada juga teori yang namanya teori takdir atau hukum fatum. Nah, teori yang menganggap bahwa manusia tidak dapat melepaskan diri daripada takdir yang terus-menerus berputar. Nah, roda takdir yang terus-menerus berputar artinya sejarah itu dipengaruhi oleh nasib tadi atau takdir tadi. Nah, artinya kita sebagai manusia kita tidak bisa sepenuhnya gitu loh menentukan atau menulis sejarah. Nah, jadi sejarah itu berdasarkan takdir atau hukum fatum atau nasibnya yang tadi, kita tidak bisa menolak antara untuk menang atau kalah, berhasil atau gagal, untuk menjadi negara atau menjadi bangsa yang disegani atau diremehkan, untuk menjadi peradaban yang sangat dikagumi atau bangsa yang sangat tidak dianggap, seperti itu. Nah, sejarah itu dipengaruhi oleh takdir, menjadi bangsa yang besar atau cuman bangsa yang kecil, menjadi bangsa yang disegani dan ditakuti, atau menjadi bangsa yang tidak dianggap. Nah, lalu ada teori yang terakhir, yaitu teori Muhammad Yamin yang mengemukakan bahwa sejarah pada umumnya mempunyai 4 dasar kajian. Yang pertama adalah kebenaran, lalu yang kedua adalah sejarah Indonesia, lalu yang ketiga ada tafsiran sintesa, dan yang keempat nasionalisme. Nah, maksudnya kebenaran itu adalah mencari kebenaran sejati, artinya mencari kebenaran yang sebenarnya. Apa sih yang sebenarnya itu di sejarah? Nah, sejarah yang paling benar itu apa sih gitu. Nah, lalu ada sejarah Indonesia, artinya peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia. Lalu ada tafsiran sintesa, yaitu mengembangkan pendapat, pemahaman, dan pandangan-pandangan yang berbeda. Ada pandangan yang A, ada pandangan yang B, itu digabungkan, lalu dijadikan sebagai landasan untuk kita menambah kita untuk berpikir, mencari-cari kebenaran. Lalu tujuannya mencari kebenaran yang tersembunyi dalam dunia kebatinan di belakang kejadian-kejadian sejarah. Maksudnya dari Muhammad Yamin itu adalah dunia kebatinan, di situ adalah mencari hikmah di balik peristiwa sejarah yang terjadi. Artinya kita sebagai seorang peneliti sejarah, kita mampu mengambil hikmah dari setiap peristiwa sejarah yang sudah terjadi yang kita pelajari. Nah, sekian dari review saya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya dalam penyampaian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.